Ya mulai ya dok ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Ibu dokter, yang terhormat kepada para dokter, tenaga medis, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam webinar Kulap pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para dokter dan juga Bapak Ibu dalam acara hari ini, di mana pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita mengusung topik yang sangat penting nih dan sudah sering ada case-nya sehari-hari, yaitu mengenai alergi dan bagaimana diagnosisnya. Jadi memang untuk alergi ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang memang semakin meningkat di masyarakat dan memiliki berbagai jenis dan gejala yang bervariasi dari ringan hingga berat gitu ya. Nah, sebagai tenaga medis tentunya memahami mekanisme dan faktor-faktor pemicu alergi serta menerapkan metode diagnosis yang tepat menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan penanganan yang cepat dan efektif bagi pasien kita. Nah, tak lupa pada kesempatan ini kita akan mendalami lebih jauh mengenai berbagai jenis alergi, gejalanya, serta cara-cara diagnosis yang tepat yang dapat membantu eh, dok- eh, para dokter dan juga para tenaga medis untuk dapat memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Jadi, diharapkan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini dapat tidak hanya memperluas wawasan kita, tapi juga membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang kita berikan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk webinar pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada, wah ini sudah terkenal sekali nih ya, jadi sudah pada kenal nih. Jadi sebagai narasumber kita pada pagi hari ini ada Dokter Steven Sumantri, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi DAA Vinasim. Nah, izin saya boleh ya dok untuk membacakan CV Dokter Steven ya dok? Oke, oke, oke Dokter Steven, maaf ini screen share-nya belum terlihat di saya, jadi oke, oke, bentar. Baik. Baik, Dokter Steven. Jadi untuk saat ini merupakan saat ini ya sebagai di kegiatannya sebagai Ketua Persatuan Tugas Autoimun dan Perhimpunan Alergi dan Imunologi Klinik Indonesia atau ISAP atau Peralmuni. Kemudian juga sebagai Ketua Alergi dan Imunologi Klinik Indonesia ISAI Peralmuni Cabang Banten. Wakil Sekretaris Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Cabang Banten, PAPDI Cabang Banten. Penghargaannya banyak sekali nih. Penghargaan yaitu oleh pendiri ISAI dari Prof. Karnen untuk bintang baru dalam imunolog di tahun 2024 dan juga penghargaan poster penelitian terbaik alergi imunologi klinik Jakarta 2019 dan penghargaan lainnya. Nah, sebelumnya dokter juga eh, merupakan Direktur Evaluasi Pendidikan Klinis di Fakultas Kedokteran UPH dari 2004 sampai dengan saat ini ya dok ya, dan juga Koordinator Blok Endokrin dan Metabolisme di Fakultas Kedokteran UPH. Wah, ini sebenarnya banyak banget ya posisi saat ini dokter sibuk banget nih, tapi di sela-sela kesibukannya ternyata masih sempat untuk memberikan kuliah bagi Bapak Ibu dokter dan juga teman-teman tenaga medis lainnya. Jadi dokter untuk materi hari ini adalah alergi dan bagaimana diagnosisnya. Ini tentunya sering sekali ada pasien juga datang gitu ya. Jadi mungkin membutuhkan apa sih informasi terkait dengan pemeriksaan alergi dan diagnosisnya gitu. Diagnosis awalnya untuk pemeriksaan untuk kondisi alergi ini. Nah, baik Dokter Steven, untuk waktu dan tepat pemaparannya kami persilahkan. Tapi sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi Dokter Steven. Selamat pagi, Bu Bena. Ya, Iya, terima baik kasih dokter. atas kesempatannya ya. Iya, baik dokter. Sehat Iya. ya dok ya? Sudah siap? Sehat. Siap Baik. dokter. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan tempat. Kami Ya. persilahkan. Oke, terima kasih Bu Bena. Jadi saat sudah bisa kelihatan ya. Baik. Sudah aman Eh, dok. Oke, rekan sejawat sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir untuk sharing kita pada saat pagi hari ini terkait kondisi alergi ya. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai peranan dari evaluasi alergen terkait untuk diagnosis dan manajemen untuk penyakit alergi. Sebagaimana rekan sejawat sekalian tahu bahwa saat ini prevalensi untuk kelainan imunologis dalam hal ini adalah alergi semakin lama semakin meningkat. Di sini kita lihat dulu data dari global ya. Nanti habis itu kita akan berbicara mengenai data dari Indonesia yang tentunya akan lebih relevan untuk kita ya.
Jadi semakin tahun akan ada semakin banyak pasien-pasien dengan gangguan alergi. Kalau misalnya kita lihat di negara-negara maju, kurang lebih sekitar 8% dari populasi akan memiliki gangguan alergi. Tidak hanya di anak-anak, tetapi juga dewasa. Ya. Jadi kita kalau lihat prevalensi antara 6-8% untuk populasi anak dan populasi dewasa, tentunya ini adalah serupa dengan penyakit-penyakit kronik lainnya, seperti hipertensi, diabetes, dan juga kanker. Dan kemudian kita juga tahu bahwa kondisi autoimun dan alergi ya itu juga dialami oleh orang-orang usia muda ya, mulai dari anak-anak, remaja dan juga orang dewasa muda. Dan tentunya kondisi alergi yang tidak tertangani dan tidak terdiagnosis dengan baik itu akan menimbulkan permasalahan kekhawatiran. Belakangan ini kita sebelumnya hanya melihat permasalahan terkait rinitis alergi, kemudian asma. Tetapi belakangan ini mulai terjadi peningkatan kasus-kasus terkait alergi makanan di Indonesia. Mungkin selama ini kita tahu alergi makanan hanya mengenai orang-orang usia muda ya, terutama anak-anak di bawah usia 5 tahun. Tetapi semakin lama ternyata individu usia dewasa juga semakin meningkat terkait permasalahan alerginya. Ya. Nah, pada saat kita melihat permasalahan alergi, kita tidak bisa melihat satu persatu organnya. Jadi, yang namanya kondisi alergi itu semuanya berhubungan satu sama lain, mekanismenya sama, walaupun secara umum gambarannya bisa berbeda-beda. Individu dengan kondisi alergi tidak hanya mengalami alergi makanan, tetapi pada saat yang bersamaan bisa juga mengalami dermatitis atopik, bisa mengalami asma, bisa mengalami rinitis dan alergi konjungtivitis. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya permasalahan imunologi underlying yang terjadi pada pasien dengan kondisi alergi adalah sama. Awalnya adalah orang-orang tersebut mengalami barrier dysfunction. Barrier ini merupakan seringkali sebagian dari sistem imun yang sering dilupakan. Padahal barrier ya mulai dari epidermis di kulit, kemudian lapisan epitelial mukosa di hidung, di saluran nafas, dan di saluran cerna, ini merupakan adalah lapisan perlindungan paling utama. Nah, yang menjadi permasalahan adalah dengan gaya hidup modern pada saat ini, dengan makanan ultraproses, banyak bahan kimia, tinggi kalori, begitu juga dengan polutannya dari asap dan kemudian juga paparan daripada infeksi COVID waktu itu, begitu juga pada pasien-pasien dengan gangguan asam lambung, hal ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan barrier. Kalau misalnya gangguan barriernya itu terjadi di saluran nafas, seperti di hidung ataupun di bronkus dan juga di bronkiolus, maka individu tersebut akan mengalami risiko untuk terjadinya asma maupun kronik rhinosinusitis. Kalau misalnya barriernya yang terjadi adalah di lapisan saluran cerna yang terganggu, apakah itu di esofagus ataukah itu di lapisan usus halus ya seperti di duodenum, tempat di mana terjadinya penyerapan makanan. Begitu protein makanan itu masuk, maka akan mengakibatkan reaksi alergi yang dikaitkan dengan alergi makanan. Bagaimana kalau misalnya dia menempel di kulit ya. Jadi kalau misalnya ada alergen, seringkali kadang-kadang suka bingung pasien-pasien kok IgE-nya positif terhadap makanan-makanan tertentu ya, tetapi tidak ada keluhan pada saat dia makan, tapi kulitnya yang mengalami ruam-ruam, mengalami dermatitis atopik. Ya, itu karena terjadi penempelan daripada alergen makanan di kulit, dan karena kulitnya itu mengalami gangguan daripada barrier, protein makanan tersebut bisa expose ke sel-sel imun di bawah kulit. Ya. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini pada orang-orang dengan gangguan barrier, maka akan terjadi gangguan inflamasi T helper 2. Dan kemudian wajahnya bisa sangat berbeda-beda tergantung daripada barrier mana yang paling terganggu utamanya gitu ya. Jadi kita tidak boleh memandang gangguan alergi sebagai permasalahan yang terpisah, tetapi pada satu individu kita harus benar-benar melihat apakah barrier yang terganggunya di saluran nafas, di kulit, atau di saluran cerna. Dan setiap gangguan barrier tersebut akan menimbulkan permasalahan alergi yang berbeda-beda. Ya, baik. Nah, kita sudah kumpulkan beberapa data penelitian-penelitian yang ada terkait alergi di Indonesia.
banyak dilakukan oleh guru-guru kita, mulai dari Prof. Karnen, Prof. Iris Rengganis, ya, sampai ada data-data yang baru yang banyak dilakukan oleh teman-teman di Surabaya, ya. Namun demikian memang diakui datanya sebagian besar adalah di Pulau Jawa, ya, kita masih kekurangan data di tempat-tempat lain di Indonesia. Tapi kita lihat dulu, ya. Jadi kalau misalnya secara umum untuk alergi makanan baik di anak maupun di dewasa kita sudah punya datanya. Yang paling banyak di zaman dulu, ya, ini dulu yang paling banyak adalah terhadap udang, telur, putih telur, ya, dan juga pati jagung ataupun maizena. Tapi ternyata data-data penelitian yang terakhir oleh karena adanya perubahan daripada pola diet anak-anak dan juga orang dewasa di Indonesia ternyata sudah mulai berubah. Alergi makanan yang paling banyak ditemukan pada anak-anak saat ini adalah terkait susu dan juga ayam, ya, karena memang kita mau meningkatkan proteinnya, ya. Jadi susu sapi, ayam, telur, coklat, buah-buahan, seafood dan ikan air laut ini merupakan yang paling dominan di usia anak-anak, begitu, ya. Nah, begitu juga ini satu penelitian yang sangat bagus dilakukan oleh Rosana dan kawan-kawan, ya, dari Surabaya, menunjukkan, ya, ini bagus karena selain dilakukan skin prick test, IgE atopik, begitu juga langsung dilanjutkan dengan uji provokasi yang merupakan gold standar daripada diagnosis alergi, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa yang paling dominan di situ telur, coklat, dan susu sapi, ya. Mungkin di setiap regional, di setiap daerah bisa sedikit berbeda-beda, ya. Tetapi pada dasarnya big five-nya kurang lebih selalu sama, ya. Mungkin posisinya aja yang berubah-berubah, ya. Kadang-kadang di satu daerah telur yang lebih banyak, kadang-kadang susu sapi lebih banyak, ya. Kadang-kadang udang lebih banyak, ya. Tergantung dari regional, juga tergantung daripada usia, ya. Mungkin nanti kalau di usia dewasa yang paling banyak adalah terkait sama seafood, ya. Udang, lobster, kerang-kerangan seperti itu, ya. Nah, itu adalah alergi makanan. Bagaimana dengan alergi terhadap aeroalergen, ya? Dalam hal ini adalah rinitis alergi ataupun asma. Ya, ternyata di Indonesia tuh terjadi peningkatan secara dramatis. Di sini dilakukan sebuah studi survei, ya, oleh Prof. Gatot Sugiarto dan kawan-kawan di Surabaya. Ini dilakukan survei, jadi di populasi dilakukan screening, ya. Ternyata pada anak-anak usia sekolah, ya, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke mahasiswa ditemukan terjadi peningkatan daripada skin prick test positivity, ya, mulai dari anak-anak itu hanya sekitar 21%. Bahkan pada anak-anak kuliahan itu bisa lebih tinggi, 45%. Kenapa bisa demikian? Salah satunya mungkin bukan karena di usia dewasa itu lebih tinggi, tetapi kalau kita lihat anak-anak yang bisa kuliah biasanya adalah berasal dari eh, lapisan ekonomi yang lebih atas, ya, mungkin menengah, menengah atas atau golongan atas. Kita lihat memang ada hubungan antara perbaikan status ekonomi, perbaikan status gizi dengan peningkatan alergi. Secara berkelawanannya adalah infeksinya berkurang, ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa Indonesia kemarin Pak Jokowi bilang dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan kita sudah harus mencapai pendapatan sama seperti negara maju, yaitu $7.000 per tahun per kapita. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ekonomi kita semakin tinggi, level ekonomi Indonesia semakin tinggi, maka infeksi akan semakin berkurang, tetapi penyakit alergi akan semakin meningkat, ya. Jadi sangat penting untuk masa depan Indonesia kita mengetahui, memahami, dan mengerti terkait alergi ini, gitu, ya. Karena semakin tinggi level daripada ekonominya, dia akan semakin meningkat, ya. Di sini kita lihat saja di saat ini kita bisa melihat bahwa rinitis alergi ini pada beberapa populasi itu bisa sampai 23%. Asma lebih sedikit, 6,8%, alergi makanan itu 3,4%. Alergi makanan di usia dewasa, zaman dulu mungkin kita nggak banyak ketemu, ya, tapi saat ini semakin lama semakin banyak dan semakin banyak. Kenapa bisa demikian? Ada konsep yang kita katakan sebagai allergic march, ya. Jadi pada anak-anak yang mengalami gangguan barrier pada masa kecil, yang mengalami atopic dermatitis, ya, gangguan barrier tersebut akan memaparkan
sistem imunnya terhadap berbagai macam makanan atau alergen dari udara ya yang potensi untuk terus-menerus menyebabkan terjadinya sensitisasi ya ditambah dengan riwayat genetik dari keluarga, sensitisasi yang terjadi secara terus-menerus, kontak yang tinggi dengan banyak alergen dan dalam konsentrasi yang tinggi, ya, jarang terkena infeksi ya. Tadi seperti saya katakan, semakin bagus status ekonominya, vaksinasi semakin bagus, semakin bersih hidupnya, maka kemudian risiko alergi akan semakin meningkat, gitu ya. Nah, kemudian salah satunya juga adalah rokok pasif itu juga harus dihindari. Nah, karena pada individu-individu yang punya sensitisasi dan punya alergi, kemudian pada saat semakin dia terpapar dengan barrier yang kurang bagus, maka dia akan semakin tinggi risikonya untuk mengalami alergi, maka kita sebagai dokter yang bertemu dengan pasien-pasien alergi itu harus melakukan evaluasi kira-kira individu tersebut punya sensitisasi terhadap alergen apa saja, gitu ya. Nah, berdasarkan data epidemiologi di Indonesia ya, jadi Indonesia ini merupakan salah satu negara yang meminta panel khusus ya. Jadi panel atopi di Indonesia didevelop oleh Euroline, ini juga dilakukan di Prodia. Kita sudah menyiapkan panel khusus untuk sesuai dengan populasi Indonesia. Ada panel-panel global yang seluruh dunia itu sama ya, tetapi di Indonesia kita tambahkan beberapa hal khusus seperti akasia yang banyak digunakan sebagai bahan untuk kertas dan kemudian untuk ini ya apa sawit ya. Kita juga tambahkan beberapa tungau yang didasarkan penelitian dari Prof. Karmen ini ditemukan spesiesnya di Indonesia seperti Glycivagus dan juga Blomia tropicalis, ini sedikit berbeda gitu ya. Nah, yang lain seperti kepiting, udang, ya, stroberi, ayam, susu sapi, dan juga putih telur, coklat, ini kurang lebih sama seperti global ya. Nah, yang lain lagi terkait dengan environment dan okupasional di Indonesia kita tambahkan adalah kapuk ya. Jadi kapuk ini menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah berkurang ya penggunaan kapuk karena kita beralih ke spring bed, kita pakai latex ya. Tapi ternyata saat ini industri kapuk itu sedang bergeliat kembali. Jadi terjadi peningkatan untuk penggunaan kapuk bukan sebagai pengisi daripada bantal ataupun kasur seperti yang sebelumnya kita lakukan, tetapi sekarang menjadi salah satu alternatif fiber untuk membuat bahan-bahan tekstil yang eco-friendly ya seperti baju ataupun kantung kain gitu ya. Jadi kapuk ini saat ini ada kemungkinan akan meningkat ya. Jadi mungkin menjadi salah satu pengganti kapas dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, sehingga di Indonesia memang selain Bermuda grass dan Timothy grass yang banyak ya ini karena rumput-rumput yang global, kita juga memasukkan terkait akasia, sawit, dan juga latex ya. Nah, kemudian panel yang penting untuk pasien-pasien dengan rinitis alergi dan juga pasien-pasien dengan asma adalah kita melakukan panel untuk house dust mite ya, karena ini merupakan pencetus utama terjadinya rinitis alergi dan juga asma alergi ya. Ini banyak ditemukan dermatofagoides ini yang paling banyak ya bisa ditemukan di kasur, lantai dan juga sofa ya. Lantai ini terutama yang karpet ya. Jadi kita memang sarankan untuk pasien-pasien yang punya rinitis alergi ataupun punya asma adalah sebisa mungkin jangan menggunakan karpet ya. Nah, di Indonesia spesifik karena kita lembab ya, spesiesnya juga berbeda, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap Blomia tropicalis dan Tyrofagus ya. Ini atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Prof. Kanen, Prof. Heru, dan kawan-kawan. Nah, bagaimana dengan alergen dari hewan ya? Saat ini kita juga tahu trennya adalah lebih banyak orang yang memelihara hewan peliharaan ya, terutama adalah kucing dan anjing. Kucing ini terutama merupakan salah satu yang sangat penting. Kenapa? Karena alergen daripada kucing itu sifatnya sangat halus ya. Karena dia cat dander itu sangat halus, dia bisa airborne di udara itu sampai berminggu-minggu. Selain dia bisa airborne di udara sampai berminggu-minggu, dia juga bisa masuk sampai ke saluran nafas yang paling kecil. Karena dia bisa masuk sampai ke alveolus, maka seringkali rinitis alergi dan asma alergi yang dicetuskan oleh karena kucing itu lebih susah
untuk mendapatkan toleransi atau mendapatkan keterkendalian kalau misalnya kucingnya sendiri tidak dihilangkan dari lingkungannya. Ada beberapa pasien kita bahkan dia tidak memelihara kucing, tetapi tetangganya yang memelihara kucing atau apartemen yang berada di lantai di bawah atau di atasnya atau di samping kanan kirinya memelihara kucing itu asmanya nggak bagus-bagus. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang kita kelewatan kalau misalnya kita hanya mendasarkan pada anamnesis saja gitu ya. Pasiennya rintis alergi nggak baik-baik, pasiennya asma tidak baik-baik, tetapi dia tidak punya peliharaan. Tapi kalau misalnya kita nggak melakukan pemeriksaan, kita nggak tahu dia positif, kita nggak tahu gimana kita menelusuri lebih lanjut gitu ya. Jadi ada pasien kita yang kebetulan asma, rinitis nggak bagus-bagus, kemudian pas kita cek ternyata terhadap kucingnya itu tinggi ya, dia tinggal di apartemen, ya yang kita minta adalah dia pasang air purifier mesti nyala 24 jam sehari dengan kapasitas yang tinggi. Sehingga untuk alergen kucingnya itu bisa dihindari dan seminimal mungkin dia membuka jendela ya sehingga supaya dia tidak terpapar dengan alergen yang berasal dari tetangganya gitu ya. Nah, kemudian ini tadi kita sudah katakan adalah kapuk ya, ini penting juga, ini salah satu yang dipertimbangkan. Nah, yang menarik juga adalah kita melakukan pemeriksaan bovine serum albumin. Ini adalah protein yang berasal dari daging sapi. Ya, kenapa kita melakukan pemeriksaan BSA? Karena ternyata ada cross reactivity antara serum albumin dari sapi, domba, ya, kemudian kucing, anjing, babi, dan juga bir. Bir itu menjangan, ya. Kalau misalnya individu ini adalah positif terhadap BSA, mungkin selain kita minta dia untuk pantang terhadap daging sapi, kita juga minta dia pantang terhadap daging domba dan juga babi, gitu ya. Karena ini ada cross reactivity antara berbagai macam alergen tersebut ya. Di sini makanya kenapa penting pada pasien-pasien dengan permasalahan alergi kita harus melakukan pemeriksaan panel sehingga kita bisa mengerti kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk supaya dia bisa melakukan penghindaran terhadap alergen tersebut. Karena pada dasarnya begitu dia punya permasalahan alergi seperti rinitis alergi, asma alergi, ataupun alergi makanan, untuk alergen yang terduga, maka dia harus dilakukan penghindaran terlebih dahulu. Baru kemudian kita lakukan reintroduksi ya kalau alergi makanan untuk memastikan apakah benar atau enggak dia alergi terhadap makanan ataupun terhadap aeroalergen tersebut gitu ya. Nah, yang penting juga adalah di panel alergi Indonesia kita lakukan pemeriksaan panel terhadap Candida dan juga mold ya. Mungkin terhadap honeybee venom tidak terlalu penting ya karena di Indonesia tidak terlalu banyak kasusnya, tetapi Candida, kemudian kecoa dan juga mold ini seringkali menjadi permasalahan yang sangat penting. Kadang-kadang permasalahannya adalah bukan rinitis alergi atau asma saja, ada pasien-pasien kami yang datang dengan dermatitis atopik yang tidak baik-baik, sulit dikendalikan. Ternyata begitu kita lakukan pemeriksaan, dia positif terhadap mold mix ya. Mold ini adalah kapang ya, bisa golongan Aspergillus, bisa golongan Penicillium, bisa juga golongan eh, Aspergillus, Penicillium. Nah, beberapa mold lainnya saya agak lupa. Tapi mold itu biasa banyak di tempat-tempat lembab ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya plafonnya lembab atau punya dindingnya lembab ya, nempel dengan kamar mandi ataupun misalnya dia naik ya dari bawah ya, dan itu kemudian biasa muncul hitam-hitam gitu ya. Nah, ini ada pasien saya yang dermatitis atopik sudah bertahun-tahun dia berobat 5 tahun gitu ya, dia berobat ke dokter kulit, pindah-pindah, nggak bagus-bagus. Begitu kita lakukan pemeriksaan mold mixnya positif, kita kejar, kita tanya sama pasiennya gitu ya, ini ada mold di mana gitu. Setelah dia pikir-pikir, dia ingat-ingat, ternyata dia ada bercak-bercak hitam itu di plafon rumah itu banyak gitu ya. Jadi rumahnya lembab, kebetulan rumahnya di seputaran Karawaci. Nah, kemudian kita minta dia untuk melakukan renovasi. Ya, jadi rumahnya direnovasi, diperbaikin, plafonnya semua diganti, sirkulasinya diperbaikin. Nah, begitu moldnya bisa dihilangkan, ternyata kemudian dermatitis atopiknya bagus sekali gitu ya.
sampai saat ini terkontrol, bahkan sekarang sudah tinggal kontrolnya setahun sekali hanya untuk kita lihat saja gitu ya. Jadi di sini sangat penting untuk memahami pasien-pasien dengan gangguan alergi ya, itu alerginya bisa muncul di mana-mana dan pencetusnya harus kita pikirkan dari paparan environment dan juga makanan yang dia makan ya. Nah, bagaimana untuk alergi makanan ya, kita juga melakukan beberapa panel. Mungkin untuk kacang-kacangan di Indonesia belum banyak, tetapi sudah mulai meningkat ya. Saya mulai punya 3 pasien ya yang punya alergi terhadap kacang ya. Jadi kalau orang yang alergi terhadap kacang ini susah. Kenapa? Karena alergi kacang ini sebagian besar alergi makanannya seperti teman sejawat tahu, mulai dari susu, telur, eh, tepung terigu, ya, coklat itu biasanya begitu dia beranjak dewasa ya, itu akan hilang. Tetapi berbeda dengan alergi terhadap kacang. Alergi terhadap kacang itu biasanya bertahan seumur hidup, ya. Nah, oleh karena itu saat ini di beberapa negara sudah mulai ada peanut alergi apa namanya peanut alergen imunoterapi ya, jadi dalam bentuk kapsul ya, diberikan dosis alergen kacang dengan dosis yang semakin tinggi ya, pelan-pelan untuk menginduksi terjadinya toleransi ya. Nah, ini kita lihat susah sekali untuk alergi kacang itu untuk bisa mengalami toleransi, dan sekarang mulai muncul ya permasalahannya. Begitu juga kalau misalnya untuk Baker cyst dan glutamat, ini kita harus waspada, terutama adalah pada teman-teman yang bekerja di pabrik roti, atau dia bekerjanya adalah sebagai baker atau sebagai juru masak ya. Ada banyak juru masak yang bersin-bersin terus, sakit-sakit terus gitu ya. Ternyata dia begitu kita cek, dia alergi terhadap glutamat ya, kan kita banyak pakai MSG gitu ya. Nah, ini jangan lupa bukan hanya dari makanan dimakan, tetapi reaksi hipersensitivitas bisa juga dari inhalasi ya, karena pada saat kita masak kita mencium aroma, sebenarnya itu adalah alergen makanan tersebut juga sedang berada airborne ya, makanya kita bisa mencium aromanya tersebut ya. Nah, kita juga kenapa kita lakukan pemeriksaan terhadap buah-buahan ya. Jadi ternyata ada beberapa pasien-pasien yang punya oral allergen syndrome ya. Jadi dia makan buah-buahan tertentu, kadangkala sensitif, kadangkala tidak, kadangkala alergi, kadangkala tidak. Jadi ternyata itu ada cross reactivity. Jadi pada satu waktu, pada saat dia terpapar latex, kemudian dia makan kiwi, baru muncul alerginya. Atau dia terpapar latex, kemudian dia makan stroberi, baru muncul alerginya. Ya, jadi ini ada sindrom-sindrom tertentu yang kita kadang-kala sulit kalau misalnya kita tidak lakukan pemeriksaan panel alergi, ya. Nah, begitu juga beberapa makanan yang berasal dari makanan laut ya, seperti ikan kod, tuna, salmon ya. Kenapa kita lakukan pemeriksaan? Eh, Mungkin eh, pasiennya nggak makan salmon, mungkin pasiennya nggak makan tuna, mungkin pasiennya nggak makan ikan kod, tetapi dia makan suplemen, ya misalnya omega 3 gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak melakukan pemeriksaan, kadang-kadang kita nggak ngerti, ini kenapa nih pasiennya nggak makan tuna, nggak makan salmon, tetapi dia bentol-bentol terus. Ternyata permasalahannya muncul dari suplemennya gitu ya. Nah, kemudian beberapa daging juga kita cek. Nah, keju juga kita cek. Nah, kadangkala keju itu agak tricky ya. Jadi ada orang yang truly alergi terhadap protein dari keju ya, karena ingat makanan begitu kita proses, kita masak, apalagi kita olah, proteinnya berubah, alerginya berubah. Kadangkala orang-orang bisa alergi terhadap keju bukan karena dia alergi, tapi karena tinggi histamin. Jadi begitu dia makan keju, karena histaminnya tinggi, kemudian reaksi alerginya itu muncul. Nah, kalau kita ngecek, kadang-kadang kita bingung. Ini pasiennya karena histamin sensitivity atau memang dia truly alergi. Dan itu nanti berbeda. Kalau misalnya dia truly alergi, berarti kita hanya perlu menghindari keju cheddar misalnya. Tetapi kalau misalnya pasiennya urtikaria, bentol-bentol terus setiap kali makan keju, tapi dia hasilnya negatif, hati-hati, jangan-jangan pasiennya adalah histamin sensitif. Begitu dia histamin sensitif, artinya dia harus menghindari sebagian besar makanan-makanan yang tinggi histamin, seperti daging olahan, makanan fermentasi, seperti itu ya. Nah, untuk anak ya, karena kita apalagi sekarang ya, nanti dengan apa program dari Pak Prabowo ya, mau meningkatkan makan siang ya,
akan diberikan makanan tinggi protein untuk mencegah stunting. Tentunya yang protein yang penting yang banyak dikasih akan berupa susu sapi dan telur, ya. Nah, ini kita juga mesti hati-hati karena semakin terjadi paparan, maka akan semakin tinggi reaksi alergi terhadap putih telur maupun susu sapi gitu ya. Yang memang ini kadang-kadang sebuah kerugian yang harus kita ambil gitu ya karena untuk perbaikan gizi. Nah, di sini kita bedakan kalau di Indonesia kita hanya periksa putih telur saja ya. Tetapi memang kalau di luar mereka suka bagi menjadi ovomukoid, ovalbumin, konalbumin, dan lisosin. Tapi di Indonesia kita hanya bagi menjadi putih telur ya. Nah, untuk susu sapi kita periksa. Kenapa? Ya karena begitu semakin meningkat maka risiko untuk alergi terhadap susu sapi akan semakin besar ya. Nah, begitu pasiennya positif terhadap susu sapi, kita nggak bagi di Indonesia menjadi alfa lactalbumin, beta lactoglobulin, dan kasein. Kita hanya periksa susu sapi saja. Bagaimana triknya? Nanti kalau misalnya ada pasien yang positif terhadap susu sapi, kita coba tanyakan kembali ke pasiennya bagaimana susu segar yang tidak dipasteurisasi dibandingkan dengan susu yang dipasteurisasi. Kalau misalnya pasiennya alergi terhadap laktalbumin atau laktoglobulin, dia akan bisa mentoleransi susu yang dipasteurisasi, ya, atau susu UHT misalnya ya, yang ultra hit. Tapi kalau misalnya pasiennya susunya sudah dipasteurisasi atau di UHT, dia tetap alergi, berarti pasiennya alergi terhadap kasein. Nah, itu susah. Berarti dia sama sekali nggak bisa mengkonsumsi susu sapi, ya, karena dia alerginya terhadap protein yang paling penting, yang heat stable, yaitu kasein. Ya. Nah, bagaimana data terakhir ya? Jadi di klinik kami kita lakukan evaluasi terhadap 316 pasien. Kita juga minta data dari Prodia ya terhadap 389 pasien. Di sini kalau kita lihat sebarannya paling banyak adalah alergi terhadap dermatofagoides ya tetap ya terhadap tungau. Yang ini akan mengakibatkan terjadinya rinitis alergi, kemudian asma alergi. Tapi kita juga melihat mulai banyak ya alergi makanan ya terutama terhadap putih telur, kepiting ya dan kemudian kerang-kerangan, lobster dan juga kecoa ya. Ini harus diperhatikan karena alergi makanan ini semakin lama akan semakin penting. Dan apa gunanya kita lakukan IgE panel ya? Nah, di sini kita coba jelaskan ya. Nah, ini adalah contoh dari pemeriksaan IgE panel. IgE panel ini hasilnya merupakan hasil semi kuantitatif. Jadi dia ada titernya. Semakin tinggi titernya, maka kadar antibodi spesifik IgE-nya akan semakin tinggi. Semakin tinggi titernya, maka biasanya akan semakin dikaitkan dengan munculnya gejala klinis yang signifikan, walaupun tidak selalu demikian. Jadi kalau misalnya kita ada kecurigaan beberapa alergennya, seperti pada pasien ini kita melihat ada uh, positif terhadap kerang-kerangan, terhadap kepiting, terhadap lobster, terhadap udang, dan juga terhadap ayam, yang paling terduga utama adalah lobster. Yang kedua adalah kepiting. Ya, kenapa? Karena untuk lobster dia positif 5, untuk kepiting dia positif 4. Ya. Sedangkan untuk kerang-kerangan dan juga udang itu lebih bawah, dan kemudian untuk ayam itu lebih bawah lagi. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, artinya memang titernya semakin tinggi. Ya. Nah, selain kita lakukan pemeriksaan IgE spesifik, saran saya juga biasanya kita lakukan pemeriksaan terhadap IgE total dan eosinofil. Kenapa kita penting untuk melihat IgE total? Karena kadang-kadang kita suka bingung kalau misalnya panel alerginya kemudian semua negatif. Sedangkan pasiennya jelas ada urtikaria. Itu kan artinya kan terhadap IgE. Kalau semua panelnya negatif dan kemudian IgE-nya tinggi, ya, kalau tinggi lebih dari 500 sampai 1.500, kita bisa berpikir jangan-jangan pasiennya kronik urtikaria karena permasalahan autoalergi misalnya, yaitu alergi terhadap komponen tubuh sendiri. Sama seperti autoimun tapi mekanismenya IgE. Tapi kalau lebih dari 1.500, ini adalah orang-orang dengan sindrom hyper IgE. Ya, jadi ada yang karena genetik, tapi ada juga yang ada pencetusnya. Nah, orang-orang yang punya kadar IgE tinggi
mungkin seringkali dibutuhkan terapi tambahan seperti imunosupresan ataupun omalizumab untuk membantu menurunkan titernya ya. Nah, kita juga seringkali memeriksa bersamaan dengan eosinofil untuk melihat mekanistik dasar daripada alerginya, tetapi juga sekaligus berupaya menyingkirkan ya kalau orang-orang dengan eosinofil tinggi sekali, kita harus berpikir ya kalau lebih dari 10% ya, ini ada infeksi parasit nggak? Ini ada sindrom hipereosinofilik atau tidak gitu ya. Jadi kita lakukan sekaligus pemeriksaan IgE total dan eosinofil. Tujuannya adalah untuk membantu kita menyingkirkan permasalahan-permasalahan lain ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan IgE atopi tersebut dan kemudian kita temukan hasil yang positif ya. Eh, Pada prinsipnya jangan lupa penata laksanaan penyakit alergi seperti dermatitis atopik, rinitis kronik, asma dan alergi makanan itu kita harus tata laksana secara holistik. Ingat ya tadi kita sudah katakan permasalahan utamanya dasarnya adalah barrier yang terganggu. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana caranya memperbaiki barrier yang rusak tersebut. Mungkin dengan perbaikan nutrisi, dengan kita perhatikan lingkungannya ada toksin atau tidak, polusi udara, di rumah ada yang ngerokok atau tidak, bagaimana pola tidurnya, bagaimana stresnya, bagaimana olahraganya. Ya, kenapa? Karena tujuan kita adalah memperbaiki barrier barrier tersebut. Pada pasien-pasien dermatitis atopik misalnya, perhatikan bagaimana pemilihan pembersihnya, bagaimana perawatan kulitnya. Ada banyak pasien yang datang ke kami setelah bertahun-tahun berobat dermatitis atopik tidak baik-baik. Ternyata begitu kita perhatikan cara mandinya, pemilihan sabunnya, penggunaan lotion yang mengandung ceramide gitu ya, kita atur nutrisinya, ternyata dia bisa bagus tanpa dengan menggunakan obat-obatan gitu ya. Nah, kemudian juga perhatikan kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan IgE panel adalah juga untuk memastikan diagnosisnya ini benar penyakit alergi ya. Kadang-kadang ada pasien yang datang dengan keluhan seperti asma gitu ya, IgE panelnya negatif, kita evaluasi lebih lanjut ternyata permasalahan lebih karena reflux gastroesophageal yang tentunya penanganannya berbeda walaupun gejalanya bisa sama, batuk-batuk malam hari yang terbangun pada saat dari tidur ya. Dan kita juga bedakan antara alergi dengan hipersensitivitas makanan. Misalnya pasien saat dia makan tepung terigu ya kemudian dia muncul keluhan bentol-bentol gitu ya. Nah, ini kita perlu bedakan nih. Ini dia pasiennya beneran alergi terhadap tepung terigu atau jangan-jangan dia hipersensitif terhadap bahan tambahan. Misalnya dia sensitif terhadap glutamat gitu misalnya ya. Kita juga bedakan antara rinitis alergi dengan vasomotor, kita bedakan dermatitis atopik dengan psoriasis. Jadi pastikan bahwa benar alergi. Kenapa? Karena kalau misalnya pasiennya adalah pasien alergi, tentunya adalah kita mengidentifikasi alergen pencetus alerginya tersebut. Nah, kita harus selalu bedakan antara sensitisasi dengan alergen. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang positif IgE spesifik panelnya atau skin prick testnya, ini adalah sensitisasi. Alergi adalah alergen yang menyebabkan sensitisasi dan kemudian menimbulkan gejala. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Nah, kalau misalnya untuk alergi makanan, seringkali yang kita lakukan adalah pasiennya kita lakukan eliminasi dulu. Ya, misalnya dia positif terhadap susu sapi, positif terhadap putih telur, positif terhadap coklat. Ya, tiga hal ini kita eh, lakukan pantang dulu selama 3 bulan. Ya, 3 bulan pantang susu sapi, pantang telur, pantang coklat. Setelah pantang 3 bulan, gejalanya tidak muncul, kemudian kita bisa coba setiap bulan kita lakukan reintroduksi makanan yang diduga, ya misalnya kita mulai dari yang positifnya paling rendah. Misalnya tadi susu sapinya positif 4, coklatnya positif 3, telurnya positif 2. Kita coba telur dulu, ya kita coba telur, dia bisa toleransi nggak? Kalau dia bisa toleransi, ya berarti telur aman. Terus kita cek coklat, ternyata coklat saat diberikan dia muncul urtikarianya, muncul angioedemnya. Berarti dia harus menghindari coklat. Begitu dites, yang terakhir adalah susu sapi, dicoba bulan depannya nggak ada masalah. Berarti dia sebenarnya bisa mentoleransi susu sapi, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan eliminasi dan kemudian reintroduksi, gitu ya. Jangan yang sering salah adalah begitu dia positif, pasiennya justru pantang seumur hidup, ya. Nggak mudah untuk pantang makanan seumur hidup dan juga belum tentu yang hasilnya positif sensitif itu kemudian dia alergi, gitu ya. Jadi kita harus
benar-benar lihat satu-satu, bedakan antara sensitisasi dengan alergen. Kalau misalnya sudah terbukti positif dia alergi terhadap makanan atau tungau debu rumah gitu ya, maka kita harus lakukan penghindaran terhadap alergen pencetus ya. Kalau house dust mite ya misalnya atau kucing tadi ya, kita harus lakukan vakum secara rutin dengan HEPA filter, air purifier, matras dari latex, gunakan bed cover anti tungau ya, yang khusus untuk dermatitis atopik. Alergen makanan harus kita pikirkan bahwa tidak hanya dari makan, tapi sebenarnya dari paparan kulit. Ya, jadi misalnya gini, ada seseorang dengan dermatitis atopik, begitu kita cek, dia mengalami IgE positif tinggi terhadap telur. Pada saat periode eliminasi, untuk kita membuktikan bahwa dia alergi terhadap telur yang menyebabkan dermatitis atopiknya, nggak bisa hanya orang itu saja yang pantang telur. Tapi satu rumah harus pandang telur. Kenapa? Karena pada saat ada orang yang masak telur, yang misalnya kamu goreng telur, kamu cium ada bau aroma telurnya, itu sebenarnya alergennya sedang berada di udara. Alergen daripada telur kemudian nempel di kulit, muncul atopiknya. Jadi bukan karena dia yang makan, tetapi dia alergennya itu nempel di kulit, maka bisa muncul terjadinya reaksi daripada dermatitis atopiknya itu sendiri, gitu ya. Nah, jangan lupa selain kita menghindari alergennya, tentunya kita juga harus menangkap laksana inflamasi tipe 2-nya. Sesuai lokalnya. Pasien dengan rinitis alergi, kita bisa berikan intranasal kortikosteroid, pasien asma dengan inhaled kortikosteroid, kemudian pasien dermatitis atopik, tentunya kalau misalnya lokasinya terbatas, kita bisa berikan terapi dengan glukokortikoid lokal ya atau topikal ya. Dan juga kita harus perhatikan langkah-langkah perbaikan barrier seperti yang tadi saya sudah katakan, mulai dari lotion ceramid untuk pasien dengan dermatitis atopik, nasal saline wash pada pasien dengan rinitis alergi, pemberian probiotik dan makanan fermentasi pada pasien alergi makanan, dan tentunya adalah menghindari hal-hal yang merusak barrier ya seperti polusi udara, stres berkepanjangan, pemakaian sabun antiseptik dan deterjen gitu ya. Nah, itu juga bisa merusak terjadinya barrier kulit kita. Oke. Nah, sebagai penutup ada dua studi kasus ya untuk kita bahas bersama ya. Studi kasus yang pertama adalah ada pria usia 32 tahun datang dengan keluhan bersin-bersin terutama pada pagi hari. Dia ada riwayat alergi dingin sejak kecil. Pada pemeriksaan fisis ya kita lakukan pemeriksaan di eh, hidung ya ditemukan ada kongka nasalis bilateral yang divit dan juga edematus ya. Nah, coba kita pikirkan bersama ini kira-kira diagnosis klinisnya apa dan kemudian pemeriksaan penunjangnya apa. Oke, saya kasih waktu untuk berpikir gitu ya. Oke, nah tentunya karena pasiennya jelas ya dia ada bersin-bersin pada saat pagi hari dan kemudian dari pemeriksaan hidungnya kita temukan ada kongka nasalis bilateral yang edem dan livid ya, jadi warnanya keunguan itu khas sekali untuk alergi. Diagnosisnya adalah rinitis alergi. Pemeriksaan penunjangnya apa? Tentunya adalah IgE atopic panel ditambah dengan IgE total dan eosinophil count. Nah, IG Atopic Panel Indonesia itu mencakup semua ya, jadi mulai dari aeroalergen yang dari udara, begitu juga makanan. Ya. Dari hasil pemeriksaan, kita temukan IgE totalnya 352 dan eosinophil count-nya 8%. Dari IgE total yang tinggi, di atas 100 ini kita tahu bahwa memang mekanistiknya adalah atopik ataupun alergi. Dan kemudian dari pemeriksaan panelnya, kita bisa melihat bahwa pasiennya mengalami sensitisasi terhadap dermatofagoides, terhadap Blumnia tropicalis, dan juga terhadap kecoa. Ya. Nah, dari hasil ini, apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus menghindari alergen pencetusnya. Ya. Jadi kita edukasi bagaimana cara meminimalisir paparan terhadap house dust mite dan kecoa. Kita bisa melakukan vakum ya, vakumnya harus vakum yang ada HEPA filter supaya dia tidak disirkulasi di udaranya ya. Menggunakan air purifier, bahkan seringkali harus 24 jam air purifier ini nyala terus, menggunakan matras latex dan juga jangan terlalu lama dalam kamar ya. Kita juga bisa berikan glukokortikoid intranasal, antihistamin, saline washing
selama kurang lebih 3 bulan sampai pasiennya terkontrol dengan baik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kasus yang kedua, ya. Kasus yang kedua, ini ada wanita usia 24 tahun, datang dengan keluhan bentol-bentol dan gatal-gatal saat makan seafood. Dia ada riwayat alergi susu saat kecil. Dari pemeriksaan fisik, kita tidak menemukan kelainan bermakna. Kira-kira diagnosisnya apa? Pemeriksaan penunjang yang kita mau lakukan itu apa? Ini coba kita pikirkan bersama. Oke, untuk diagnosisnya tentunya ini adalah urtikaria akut ya. Curiganya karena alergi makanan. Karena jelas pasiennya saat makan kemudian dia muncul si paparan tersebut. Kita minta pemeriksaan penunjangnya karena jelas pasiennya adalah kecurigaan karena makanan. Kita tidak minta panel secara keseluruhan. Kita minta panel khusus untuk alergi makanan ya. Jadi IgE Food Allergy Panel bersama dengan eosinophil dan juga IgE total. Dari IgE totalnya kita temukan pasiennya 420, ya jelas permasalahannya karena alergi, dan kemudian eosinophil count-nya tidak terlalu tinggi, hanya 5%. Ya. Nah, di sini, ini tadi yang sudah kita bicarakan ya, pasiennya ternyata positifnya terhadap lobster, kepiting, udang, kerang-kerangan, dan juga ayam. Tapi dari anamnesis kita tahu pasiennya adalah uh, paparannya terhadap udang ya mungkin dia nggak pernah makan lobster tapi kita tahu antara udang dan lobster seringkali terjadi cross reactivity daripada alergennya jadi apa yang harus kita lakukan ya kalau kita lihat di sini yang 4 yang positif ya kerang-kerangan kepiting udang dan lobster adalah yang seringkali terjadi cross reactivity. Nah ayam mungkin kita masih bertanya-tanya apakah benar dia alergi atau tidak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi, adalah tentunya eliminasi. Ya, jadi selama 3 bulan kita minta pantang semua. Kerang-kerangan, udang, kepiting, lobster, dan ayam. Dan diberikan antihistamin bila perlu kalau muncul lagi. Kalau 3 bulan dia nggak kambuh, kita lakukan reintroduksi. Tujuannya adalah untuk lihat dari makanan-makanan tersebut yang mana dia benar-benar alergi. Dan apa yang kita lakukan dulu tentunya adalah yang paling rendah yang kita ragu-ragu. Tadi kan kita ragu-ragu ayam, ya. Kita kasih makan pasiennya makan ayam. Ayamnya dengan berbagai macam sediaan. Ayam rebus, ayam goreng, ayam yang dimasak kuah gitu ya. Karena kenapa? Karena ayam panggang gitu. Kenapa harus dengan beda-beda? Karena setiap protein makanan itu seringkali hasilnya beda-beda. Jadi selama 1 bulan ya kita minta untuk pasien itu sedikit mengkonsumsi ayam dengan berbagai macam sediaan. Kalau dia nggak ada reaksi, berarti ayam dia boleh makan, nggak ada masalah. Bulan berikutnya kita bisa lakukan yang lain, yang lebih rendah tadi hasil positifnya. Mungkin kerang-kerangan yang tidak sesuai dengan hasilnya gitu ya. Atau bisa juga mungkin kepiting dan lobster untuk dia coba gitu. Tapi gimana kalau misalnya pasien yang bilang, dok, saya nggak apa-apa, mendingan saya pantang aja kerang-kerangan, udang, kepiting, lobster saya pantang nggak ada masalah. Ya bisa saja kita hentikan di situ. Jadi kita cuma coba ayam saja. Kalau dia bisa toleransi ayam, udah selesai. Dan dia bisa pantang yang seafood yang bercangkang lainnya gitu ya. Jadi kita lakukan sesuai dengan kebutuhan pasien kira-kira seperti apa. Tapi jangan lupa intinya adalah hasil IgE panel yang positif itu adalah sensitisasi. Kita tetap harus melakukan challenge atau melakukan provokasi untuk melihat pasien itu beneran alergi atau enggak ya karena kalau dia tidak alergi tentunya pasiennya boleh makan tapi begitu dia alergi memang dia harus menantang makanan tersebut nggak tahu bisa seumur hidup tapi bisa juga 5-10 tahun kemudian kita bisa coba lagi gitu ya tapi tentunya sebelumnya kita cek dulu alergi panel. Oke, saya rasa dari saya demikian, Bu Bena. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Steven. Tadi penjelasannya ini sudah sangat lengkap sekali ya, Dok ya. Dimulai dari tadi pertanyaan pertama prevalensi alergi yang tinggi di Indonesia gitu. Karena mungkin alergen seperti susu sapi, telur, tungau debu rumah itu sering menjadi penyebab utama alergi di berbagai kelompok usia gitu. Kemudian peran penting diagnosis yang tepat
gitu ya. Dan juga tadi ada pengelolaan alergi harus menyeluruh gitu ya. Jadi tadi pendekatan terapi alergi memang membutuhkan pengelolaan yang menyeluruh gitu, yaitu melibatkan penghindaran alergen, perbaikan kondisi lingkungan, dan penggunaan obat yang tepat untuk mengendalikan gejala inflamasi gitu ya. Kemudian juga tadi ada beberapa juga studi kasus gitu ya. Semoga ini juga dapat memberikan insight bagi para dokter dan juga tenaga medis lainnya. Dan sebenarnya ini sudah ada beberapa pertanyaan dokter sebelumnya karena kami juga coba kolek pertanyaan dari dokter-dokter di cabang. Tapi mungkin boleh ya dok ya kalau kita ke pertanyaan yang datang live dulu nih dok karena mereka pasti udah menanti-nanti juga nih ya dok ya. Jadi ini ada pertanyaan, sudah ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jadi selamat pagi dok, izin bertanya, jadi pemeriksaan apa yang dapat kita rekomendasikan kepada pasien yang keluhannya urtikaria atau kadang pilek atau batuk jika dingin, baik dini hari atau cuaca ekstrim seperti saat sedang keluar negeri. Kadang ada juga yang pindah daerah, biasanya yang biasa hidup di Bandung, kemudian pindah ke Jakarta, jadinya pilek dan selanjutnya jadi pilek tidak berkesudahan. Namun setelah dites, IGRA dan spesimen dahaknya negatif. Karena kasus ini ternyata sedang banyak nih dok katanya. Ya, Oke, baik. Silakan dokter baik, Steven. baik, terima kasih. Jadi yang kita bedakan ya, ini kan pasiennya ada keluhan urtikaria, tetapi dia juga ada keluhan rinitis, ya. Nah, untuk permasalahan urtikaria, apabila kronik, memang misalnya lebih dari 6 minggu, kita bedakan apakah pasien ini kronik inducible urtikaria atau misalnya pasiennya urtikaria kronik karena mekanisme autoimun gitu ya. Nah, chronic inducible urtikaria memang bisa dicetuskan oleh karena berbagai hal, mulai dari perubahan suhu, perubahan kelembapan, perubahan iklim, begitu juga perubahan hormonal ya, misalnya pada teman-teman wanita ada yang urtikarianya seringkali kambuh seputaran masa menstruasi gitu ya. Nah, ini memang harus diperjelas lagi terkait mekanistik daripada urtikarianya. Kalau misalnya lebih dari 6 minggu urtikaria kronik, kita juga harus mempertimbangkan urtikaria kroniknya disebabkan oleh karena autoalergi atau tidak. Beberapa pasien kita bisa periksakan IgE total, kita bisa periksakan panel alergi, kita bisa periksakan juga permasalahan terkait hormon seperti gangguan hormon tiroid. Ya, nah rinitisnya beda lagi. Kalau misalnya pasien rinitis, apakah rinitisnya terkait dengan permasalahan urtikarianya? Misalnya kan muncul daripada urtikaria itu kan sebenarnya bukan hanya di kulit, tetapi juga bisa terjadi angioedem ya. Jadi pada saat dia terjadi urtikaria, dia juga terjadi angioedem di hidung, terjadi angioedem di saluran cerna, terjadi angioedem di mata dan juga saluran nafas gitu. Nah, ini mungkin memang harus dievaluasi lebih lanjut tuh. Ya agak kompleks. Kalau misalnya urtikaria yang akut, mungkin kita mudah untuk mengevaluasi. Tapi kalau misalnya urtikaria kronik, mungkin awal-awal ya setuju kita cek IgE total, kita cek panel alergi. Kalau misalnya IgE totalnya tinggi, panel alerginya ada yang positif, kita bisa lakukan dulu eliminasi dan kemudian provokasi. Kalau misalnya IgE totalnya tinggi, sedangkan panel alerginya negatif, nah itu sepertinya sudah harus dirujuk ke alergi imunologi. Karena ada kemungkinan ini pasiennya autoalergi, atau misalnya pasiennya mungkin ada permasalahan kondisi autoimun di beberapa tempat lain yang manifestasinya kebetulan adalah urtikaria. Oke, baik dok. Ini sebenarnya masuk juga ya dok ya tadi di penjelasan dokter. Jadi memang tes itu harus mempertimbangkan gejala klinis, kemudian tes konfirmasi juga seperti uji provokasi seperti itu ya dok ya. Jadi memang banyak sekali kombinasi antara riwayat klinis, pemeriksaan fisik dan juga tes laboratorium seperti itu. Baik, baik dokter. Terima kasih. Semoga menjawab untuk dokter bertanya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah untuk pemeriksaan IgE atopi, baik untuk yang di Prodia ya dok ya, mungkin ada yang panel pediatri maupun panel Indonesia. Nah, apakah sebelum pemeriksaan perlu berhenti konsumsi obat anti alergi tertentu terlebih dahulu nih dok? Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah IgE atopi panel pediatri bisa dilakukan juga untuk anak usia kurang dari 2 tahun? Atau adakah kontraindikasi lain dalam melakukan pemeriksaan panel pediatri maupun panel Indonesia? Mungkin ini terkait dengan kalau anak usia kurang dari 2 tahun, Ya, antibodinya belum sempurna ya dok ya. ya, baik, Silakan dokter. baik.
Jadi salah satu hal yang menguntungkan untuk pemeriksaan panel IG atau PI adalah dia tidak terpengaruh oleh pemberian antihistamin, ya. Jadi skin prick test memang di Indonesia itu kita ada beberapa hambatan ya. Yang pertama kita tidak punya alergen standar. Ya, jadi karena belum masuk di Indonesia alergen standar, seringkali skin prick test walaupun itu gold standarnya untuk pemeriksaan alergi, kita tidak bisa lakukan pemeriksaan secara konsisten. Sehingga kalau di Indonesia memang sebagian besar adalah kita melakukan pemeriksaan panel IG atau PI. Keuntungan lain adalah kita tidak perlu menghentikan obat-obatan anti alerginya, ya terutama antihistamin kan yang kita khawatirkan. Karena kita langsung periksa IgE-nya, ya, jadi tidak perlu dihentikan obat-obatan anti alerginya dulu, ya. Nah, kemudian untuk panel atopi, ya memang kalau misalnya panel, kita sarankan memang pemeriksaan adalah untuk di atas 2 tahun. Bagaimana kalau untuk anak-anak kurang dari 2 tahun? Ya, saya rasa kita lebih baik refer dulu ke konsultan alergi imunologi anak, ya, konsultan alergi imunologi anak. Mereka biasa bisa melakukan evaluasi lebih lanjut, ya. Yang lebih spesifik ya mungkin dilakukan skin prick test sesuai dengan situasi dan kondisi, ya walaupun alergen standarnya kita masih belum ada, tetapi beberapa teman dari Surabaya begitu juga di Jakarta ada ya yang klinik Indrayana gitu misalnya, mereka memang melakukan ekstraksi alergen sendiri walaupun memang variabilitasnya masih besar ya. Ya aku rasa sih kalau misalnya kurang dari 2 tahun, lebih baik kita konsulkan ke konsultan alergi imunologi anak. Siap, baik dok. Terus untuk apakah ada kontraindikasi lain dalam melakukan pemeriksaan panel pediatri maupun panel Indonesia gitu Ya, dok enggak mungkin? sih, kan itu kan pemeriksaan lab biasa ya, jadi tidak ada risiko untuk terjadinya anafilaksis misalnya, atau reaksi hipersensitivitas gitu ya. Salah satu yang kita khawatirkan pada skin prick test kan, atau itu kan misalnya bisa terjadi permasalahan anafilaksis atau reaksi hipersensitivitas pada orang-orang yang especially sensitif gitu ya. Kalau misalnya pemeriksaan lab sih nggak ada kontraindikasi gitu. Karena kan dia memang panel dari darah. Siap dok. Ya, Baik, semoga menjawab. eh, Bu Bebi. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Bila dari anamnesis sudah khas ada alergi makanan tertentu, apakah masih perlu ya, diperlukan eh, ya, pemeriksaan lab ya, tentang diagnostik? ya. Ya. Kalau misalnya biasa sih kita sarankan tetap dilakukan pemeriksaan ya. Kenapa? Karena gini, makanan itu dia kan proteinnya memang mudah sekali berubah. Kecuali misalnya benar-benar konsisten setiap kali dia terpapar makanan tersebut, maka dia muncul, mungkin kita bisa langsung lakukan eliminasi dan reintroduksi. Tetapi pada sebagian besar kasus, alergi makanan itu gejalanya seringkali nggak jelas. Nggak jelas. Nah, kenapa bisa nggak jelas? Karena seringkali protein makanan itu ada cross reactivity dan kemudian dia bisa terjadi perubahan dengan proses pemasakan. Nah, pada kasus-kasus yang tidak jelas, maka kita lakukan pemeriksaan alergen panel untuk menentukan kira-kira yang mana yang mau kita lakukan eliminasi dan reintroduksi. Atau misalnya kita mau melakukan uji provokasi gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah khas-khas banget gitu, saya rasa sih bisa kita langsung loncat ke eliminasi dan reintroduksi atau mungkin uji provokasi. Tapi uji provokasi sebenarnya lebih banyak dilakukan pada eh, teman-teman anak ya. Nah ini juga salah satu yang bisa dipertimbangkan kalau misalnya kita nggak bisa melakukan pemeriksaan panel atau kita tidak bisa melakukan skin prick test gitu ya. Pada beberapa pasien anak, dokter spesialis anak konsultan imunologi itu bisa melakukan namanya skin prick on prick. Jadi misalnya dia riwayatnya alergi terhadap kiwi misalnya. Nah, itu nanti dia bisa tuh kita bawa kiwi, kemudian kita cukil kiwinya sedikit, kemudian kita cukil ke kulit anaknya. Di situ dia muncul alerginya atau tidak ya. Tapi secara prinsipil alergi makanan harus dievaluasi benar-benar. Kenapa? Karena apalagi anak-anak ya, karena kan artinya kita akan mengeliminasi salah satu makanan kunci. Coba bayangkan kalau kita salah diagnosis alergi susu, ya. Nah, itu pasiennya bisa bisa ada risiko stunting atau kita salah diagnosis alergi ayam gitu misalnya. Ya, susu, ayam, telur kan sumber protein yang mudah gitu ya.
Kemudian kita salah diagnosis gitu. Terus kita minta pasiennya memantang itu semua, luar repot. Ya enggak. Jadi makanya biasanya memang kalau alergi anak saya kagak berani macam-macam, mendingan konsulin deh ke konsultan spesialis anak, konsultan alergi imunologi gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau di dewasa kita minta dia pantang, yang penting pasiennya disiplin, biasanya nggak ada masalah. Tapi kalau di anak, dia pantang, kalau pantangnya makanan-makanan esensial untuk tumbuh kembang, repot kan ya. Jadi mesti benar-benar diagnosisnya harus harus tepat. Benar ya dok ya, untuk anak terutama harus tepat ya dok ya, karena terkait juga dengan tumbuh kembangnya ya dok tadi, Hmm. nutrisi esensialnya ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Steven. Lanjut ya dok ya, ini pertanyaan semakin bertambah nih dok. Mungkin ini ya, ada yang dulu. Nah, ini dari Dokter Christine Chandra. Eh, Beliau kebetulan dokter di Prodia Keramat, dok. Jadi, dok izin tanya, beberapa bulan ini saya sering kali mendapat pasien dengan keluhan batuk kronis. Sudah pergi lebih dari satu dokter dan dengan terapi masing-masing. Tapi batuk tidak hilang, batuk kadang kering, kadang berdahak. Dugaan ke alergi dan belum cek ke arah ronsen. Pertanyaannya, apakah kemungkinan yang terjadi dengan pasien ini ya dok? Karena sudah beberapa kali terapi ke dokter berbeda, namun tidak membaik. Kemudian saran apa yang bisa diberikan dan apakah tidak pernah ada riwayat alergi sama sekali, bisa tiba-tiba ada alergi ya dok sejalan dengan bertambahnya usia. Baik. Ada juga Jadi ya dok. Dokter Christine terima kasih, ini kan kasus batuk kronik ya. Jadi kalau misalnya batuk kronik, eh, tentunya kalau di Indonesia yang pertama pikiran kita adalah TB atau bukan, gitu kan. Yang kedua adalah penyebab batuk kronik yang lain. Batuk kronik yang lain banyak, salah satunya disebabkan oleh karena reflux gastroesofagal juga bisa, ya. Dan kemudian asma juga bisa atau bronkitis kronik. Jadi kalau misalnya kita sudah singkirkan itu bukan tuberkulosis, berikutnya adalah kita evaluasi pasiennya, apakah dia asma atau reflux gastroesofageal. Mungkin biasanya dari anamnesis kita bisa tahu ya, kalau misalnya yang reflux gastroesophageal, biasanya pasiennya ada heartburn juga, ada bloating juga. Nah, cuma memang kadang-kadang yang suka susah adalah kalau pasiennya keluhannya cuma batuk malam hari. Ya, pasien batuk malam hari terbangun karena batuk, ini asma atau ini karena reflux. Nah, di situ mungkin kita butuh melakukan pemeriksaan spirometri, bronchodilator test, gitu ya. Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian, bisa nggak pasien nggak ada riwayat alergi saat ini muncul? Bisa banget. Apalagi kalau kita lihat di situ salah satu mekanistik terjadinya alergi adalah gangguan barrier. Barrier apa yang orang di Jabodetabek saat ini banyak mengalami masalah? Barrier saluran nafas karena polusi udaranya sangat jelek, ya. Ditambah merokok, ya. Rokok ditambah polusi udara itu adalah resep yang sangat merusak barrier saluran nafas kita. Begitu barrier saluran nafas kita itu rusak, maka sistem imun di bawahnya pasti menjadi lebih sensitif, lebih mudah meradang, lebih mudah menimbulkan reaksi terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak dia alergi, kemudian dia jadi alergi, gitu ya. Bahkan saya banyak pasien-pasien yang memang dasarnya punya dermatitis atopik, dia kambuh di Indonesia, begitu sampai mendarat di Cengkareng, ya, di Soekarno-Hatta, keluar langsung alerginya kambuh. Kenapa? Karena paparan terhadap partikel-partikel polusi, ya. Jadi belum belum sampai makan, belum sampai apa segala macam, kulitnya langsung kambuh. Kenapa ya? Karena dia dia paparan terhadap apa partikel polusi itu, gitu ya. Ya, jadi itu hal-hal yang harus harus kita pertimbangkan. Memang kita di alergi imunologi saat ini isunya adalah planetary health. Ya, jadi kalau planet kita sakit, maka manusianya juga akan sakit. Kalau planet kita sehat, maka manusianya juga akan sehat, gitu ya. Jadi polusi udara sih sangat mengkhawatirkan saat ini, ya. Dok, iya ya dok. Jadi memang itu adalah salah satu apa ya, perbaikan kondisi lingkungan itu adalah salah satu pengelolaan ya dok ya dari alergi itu sendiri ya dok ya tadi Planet Health. Oke. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Dokter Christine. Kemudian ini mungkin ada lagi dok dari
Rambu Hamayati, apakah dermatografia termasuk kasus alergi? Kemudian bagaimana penanganannya apabila terjadi terus-menerus? Kemudian yang kedua, suplementasi vitamin D untuk kasus alergi pada anak apakah perlu dilakukan? Bila ya, perlu diberi dosis berapa international unit, Dok? Kayak Ya, gini kalau. baik. Terima kasih. Dermatografia itu adalah kasus khas untuk histamin sensitivity. Ya, jadi chronic inducible urtikaria salah satunya adalah karena tekanan. Jadi dia bukan alergi, tetapi dia disebabkan oleh karena sensitivitas daripada sel masnya dia. Sehingga oleh karena penyakit tertentu, ya yang tadi ya, apakah karena tekanan, karena perubahan suhu, karena perubahan iklim, karena perubahan kelembapan, nah itu urtikarianya bisa muncul. Bagaimana penanganannya? Ya tentunya yang paling penting adalah menghindari tekanan. Yang kedua, ya jadi ya pakai baju longgar, kemudian jangan pakai ban pinggang yang ketat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau terjadi terus-menerus, apa yang harus dilakukan? Kalau saya memang sensitif sekali gitu ya, mudah sekali muncul, ya biasanya kita bisa berikan terapi dengan antihistamin. Ya, antihistamin secara kronik bisa dilakukan eskalasi dosisnya mulai dari sekali sehari, 2 kali sehari, sampai eh, 4 kali sehari atau 2 kali 2 dari dosis awalnya. Itu salah satu penanganannya. Ya sambil kita mengevaluasi secara keseluruhan apa yang menjadi underlying-nya. Kadang-kadang ada yang karena imbalance hormonal, kadang-kala ada yang karena stresor, kadang-kala ada yang karena istirahat yang tidak bagus, kadang-kala ada yang disebabkan oleh karena saluran cernanya bermasalah, misalnya dia ada leaky gut dan lain sebagainya. Nah itu mesti pelan-pelan sambil dicari tahu, sambil kita mengendalikan dulu untuk dermatografi ini, gitu ya. Nah kemudian suplemen vitamin D. Nah nanti mungkin dokter anak yang lebih kompeten ya, tetapi ya kita harus mempertimbangkan kecukupan daripada vitamin D karena vitamin D ini merupakan hormon yang sangat penting untuk regulasi daripada sistem imun ya. Kalau untuk anak sih kalau nggak salah dosis suplementasi antara 400 sampai 800 unit ya. Nah, 70 sampai 80% orang Indonesia itu defisiensi. Kenapa? Karena dua hal. Satu, walaupun kita di negara tropik, tapi kita musuhan sama matahari. Ya, kita lebih banyak berada di dalam ruangan. Yang kedua adalah sumber makanan. Ya, jadi kalau orang-orang di negara 4 musim, mereka kan terbiasa ya makan mentega misalnya, makan susu banyak gitu ya, atau salmon dan lain sebagainya. Gitu. Sedangkan kan kita enggak ya. Jadi kalau misalnya orang negara tropik sebenarnya dapat vitamin D paling banyak adalah dari sinar matahari. Tapi karena kita kurang dengan sinar matahari saat ini, biasanya suplementasi dibutuhkan 400 sampai 800 unit. Nah, beda memang dengan dosis terapi. Dosis terapi, vitamin D itu bisa digunakan sebagai suplemen, bisa digunakan juga sebagai obat. Obat biasanya dosisnya lebih tinggi, dan obat biasanya harus ada indikasi, harus ada pemantauan, dan harus ada pertimbangan terkait masalah ada efek samping atau tidak gitu ya. Jadi dosis terapi macam-macam tuh ada yang 4.000, 5.000 bahkan sampai 50.000 unit untuk masing-masing kondisi bisa beda-beda. Untuk setiap indikasi beda-beda, untuk setiap dosis pemantauannya juga beda-beda. Jadi kalau misalnya dosis terapi, kita harus sesuai dengan keahlian dokter yang menangani. Tapi tadi untuk anak kisarannya 400-an sampai 700 ya dok ya, atau 800 100 ya sampai dok. 800 sih itu dosis suplementasi ya biasa ya. Ya, ya tergantung usia, tergantung berat badan Semakin anak gitu ya. Nah, karena itu tetap butuh konsultasi ya dok ya, iya ke dok. Siap, ke siap. ke dokter anak ya. Atau sebenarnya dokter umum. Saya sebagai spesialis penyakit dalam nggak boleh memberikan rekomendasi anak, tapi teman-teman GP untuk suplementasi saya rasa itu adalah salah satu wewenangnya ya. Selama Ya, dosisnya adalah dosis suplementasi. siap, siap. Baik, terima kasih Dr. Steven. Dok, boleh satu pertanyaan lagi nih dok sebelum Hmm. kita tutup. Mohon maaf sedikit. Bagaimana pendapat Dr. Steven soal IgG food sensitivity nih dok? Ya, jadi ini merupakan salah satu topik paling kontroversi ya terkait pemeriksaan hipersensitivitas makanan. Kalau IgE sudah jelas buktinya, ya sudah jelas korelasinya. Kalau IgA, ya terutama untuk pasien dengan celiac disease sudah jelas juga
sensitivitas, spesifisitasnya gitu ya. Yang jadi permasalahan daripada IgG food sensitivity adalah IgG bisa positif just because karena kita makan makanan tersebut. Jadi kalau misalnya saluran cerna kita leaky, protein makanan itu terekspos ke mukosa dan juga ke saluran darah gitu ya, sistem imun kita pasti akan membentuk antibodi IgG yang tujuannya adalah untuk mengclearance daripada makanan yang proteinnya bocor tersebut masuk ke dalam submukosa ataupun ke dalam darah. Dan itu seringkali menjadi respons imunitas yang normal. Ya, saat ini dari berbagai penelitian tidak terlalu jelas korelasi antara IgG food sensitivity dengan manifestasi berbagai macam kondisi alergi. Jelas kalau alergi enggak, karena by definition alergi adalah IgE. Ya, terkait untuk autoimun seperti pada pasien Crohn's, pasien colitis juga tidak terlalu jelas. Tapi yang pasti kalau misalnya IgG-nya banyak positif, itu kita bisa bilang memang saluran cernanya bocor karena protein makanan yang harusnya tercerna dengan baik menjadi asam amino atau hanya berada di dalam lumen saja menjadi bocor masuk ke dalam submukosa. Jadi dalam penanganan tidak terlalu jelas posisinya di mana, tetapi kalau kebetulan ada pasien yang sudah periksa atau mau periksa, paling nggak kita bisa memberikan pendapat kalau positifnya banyak, artinya memang saluran cernanya bocor. Yang harus kita hindari adalah jangan melakukan eliminasi atau pantang atas dasar IgG food sensitivity. Repot tuh urusannya karena ya ya sangat tergantung dengan makanan apa yang dimakan, dia bisa positif, bisa negatif gitu. Dan itu akan menimbulkan banyak pasien-pasien dengan malnutrisi, ya. Bisa bayangkan ya kalau di anak mungkin lebih jelas kelihatan, tapi banyak pasien-pasien kita yang usia dewasa gitu ya, pantangannya banyak sekali sehingga dia akhirnya cuman dietnya sangat restriksi dan kemudian dia ototnya kecil, energinya rendah gitu ya karena terlalu banyak yang dipantang untuk hal-hal yang belum tentu bahkan itu bikin masalah. Jadi saya sendiri sih jarang sekali melakukan pemeriksaan untuk IgG sensitivity kecuali memang pasiennya yang minta gitu ya dan itu pun juga sudah saya wanti-wanti. Ini paling saya lakukan untuk pemantauan kira-kira kebocoran saluran cerna kamu sudah lebih baik atau belum. Kalau misalnya pasien IBD misalnya dia periksa IgG sensitivity banyak sekali yang positif. Kemudian sudah dalam pengobatan 1 tahun gitu ya, terus dia mau lihat kita mau lihat ya bagaimana integritas mukosanya misalnya fecal cal protectinnya sudah bagus kemudian di endoskopi kolonoskopi sama rekan gastro udah bagus bisa tuh kita cek IgG sensitivity untuk melihat mukosanya udah bener atau belum kalau berkurang jauh dari yang tadinya banyak sekali di positif menjadi hanya sedikit nah kita bisa bilang kelihatannya mukosa saluran cerna kamu sudah lebih bagus gitu. Mungkin ya ya tapi itu cuman ini aja kebiasaan kebiasaan kita kita praktek atas dasar pengetahuan imunologi gitu. Sip, sip. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter Steven. Sepertinya itu ya, Dok, ya. Mungkin karena waktunya sudah lewat jauh nih, Dok. Mohon maaf sekali. Jadi pertanyaan yang sebelumnya sudah masuk mungkin tidak ini dulu ya. Jadi pertanyaan yang live saja nih. Baik, terima kasih banyak, Dokter Steven. Semoga apa yang sudah disampaikan dokter hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan dokter-dokter juga ya yang menyimak nih pada siang hari ini. Karena nih ada yang bilang nih materinya daging sekali jadi bisa paham per parameter. Nah, terima kasih banyak ya dok ya. Jadi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengalir bagi semua orang juga dan para dokter. Baik, dokter mungkin boleh kita juga ada foto bersama dok, sedikit Ya, sebagai kenang-kenangan nih dok. Terima kasih sudah hadir di Kulap. Kulap hari ini lumayan ya dok ya, ada 4847. Ini sebenarnya sudah cukup banyak kalau dari kulap-kulap sebelumnya. Baik, boleh izin untuk foto bersama ya dok. Mbak Ina boleh dibantu? Baik, Mbak Bena. Iya, Cino ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Jin sekali lagi ya, Mbak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Baik, sekali Oke, lagi saya terima ucapkan kasih ya. terima Terima kasih kasih. Dr. Steven. Semoga sehat selalu ya dok. Semoga Ya, bisa sehat join lagi selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, pulang. Dok. Terima kasih, Terima Mbak. kasih. Yuk. Terima kasih, Mbak Baik, Bena. terima kasih. Ya, Ya, mari we dokter delete ya. saya. Terima Ya, kasih. baik, silakan Yuk, dengan. akhiri. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Terima Steven. kasih.